Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kreatif dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Dan pada kesempatan ini saya hanya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya, kenapa kemudian saya tertarik untuk nge-YouTube sampai sekarang ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Ya baik, kawan-kawan kreatif, saya akan bercerita pengalaman saya nge-YouTube. Jadi pertama kali saya membuat akun YouTube itu pada tahun 2011 yang lalu. Jadi kalau kita ingin menghitung-hitung, saya sudah membuat akun YouTube itu sudah sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu. Dan pada saat itu niat saya membuat akun YouTube ya hanya sekedar paling tidak ingin mempublikasikan karya video yang saya buat ketika itu. Dan ketika kita ingat di tahun 2011 yang lalu, ketika kita ingin membagi video, kalau bukan dari flash disk satu ke flash disk yang lainnya, kita transfer melalui Bluetooth atau menggunakan WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Dan itu sangat susah, memakan waktu. Ataukah kita memburning karya kita ke dalam bentuk CD kemudian kita share. Nah, saya pikir cara-cara itu sangat ribet dan proses transfernya juga terbatas, makanya saat itu saya berinisiatif membuat YouTube. Nah, ini yang tidak terpikirkan, mungkin jutaan orang tidak sadar bahwa dengan membuat akun YouTube kita diberikan space penyimpanan cloud secara gratis. Nah, 2011 saya gunakan itu. Saya upload video saya ke YouTube, maka dengan mudahnya saya share video yang saya buat itu secara luas ke teman-teman saya. Hanya dengan mengcopy paste link, kita share ke WA, kita share ke Facebook dan lain sebagainya, maka teman-teman kita bisa menikmati hasil karya kita saat itu. Nah, 2011 yang lalu saya hanya memahami atau niatnya hanya sebatas itu. Ya, saya menggunakan YouTube untuk wadah penyimpanan atau wadah publikasi dan memudahkan saya ketika saya ingin meng-share hasil karya video-video saya saat itu. Nah, oleh karena ketika itu saya mungkin belum menganggap bahwa YouTube ini sangat penting dan sangat menjanjikan, maka 1, 2, 3 tahun ke depan akhirnya saya lupa akun saya. Ya, akun YouTube yang sebelumnya saya buat, ya, jadi saya disclaimer, 2011 itu akun YouTube saya itu namanya bukan Kreatif Berkarya. Belum menggunakan nama Kreatif Berkarya seperti saat sekarang ini. Dulu saya masih menggunakan nama pribadi. Nah, karena saya menganggap ini belum begitu penting, akhirnya 1, 2, 3 tahun akunnya saya lupa. Ya, saya lupa menggunakan email yang mana, saya lupa user dan passwordnya, akhirnya tidak bisa di-recover lagi. Nah, 2-3 tahun ke depan, akhirnya saya menganggap saya perlu membuat akun YouTube lagi. Itu diawali ketika saya ingin mengupload beberapa konten video saya. Nah, akhirnya saya mulai membuat video lagi itu di tahun, seingat saya tahun 2015. Nah, nanti kita akan ngecek di bagian informasi YouTube ini. Nah, ini yang kedua kalinya saya buat akun YouTube, yaitu di tahun 2015. Dan saya mulai produktif menghasilkan video-video dan saya upload ke channel YouTube Kreatif Berkarya saat itu. Nah, di tahun 2015 inilah channel YouTube yang sampai sekarang ini dan nama Kreatif Berkarya ini bermula. Ya, di tahun 2015 itu. Nah, saya semakin serius ketika di tahun 2019 saya mengikuti lomba film pendek. Nah, saat itu saya berkolaborasi dengan adik-adik SMA membuat video pendek tentang perdamaian dan alhamdulillah ketika itu kita meraih juara 2. Dan saya lebih semangat lagi untuk nge-YouTube di tahun 2018 sampai 2019 itu. Nah, ketika itu saya belum kepikiran ternyata YouTube ini ternyata menjanjikan apa ya istilahnya, menjanjikan sebuah penghasilan tambahan. Belum terpikirkan.
Nah, karena saya sudah mulai rajin membuat konten, membuat video dan upload di YouTube, nah seiring berjalannya aktivitas itu, saya juga banyak menonton konten-konten yang dibuat oleh konten kreator yang lainnya. Saya banyak menonton YouTube, inspirasi dari YouTube, karena memang inspirasi banyaknya saya dapatkan dengan menonton YouTube itu. Nah, dulu waktu itu saya banyak menonton konten dari YouTuber dengan nama Agung Hapsa. Nah, kalau ingin ditanya saya kiblatnya kemana, cenderungnya kemana, sekalipun saya tidak mengikuti gayanya, tapi saya banyak belajar dari akun channel YouTube Agung Hapsa. Di situ dia jelaskan ternyata YouTube bisa menjanjikan, memberikan penghasilan tambahan dan lain sebagainya. Nah, sejak tahun 2019 itulah kemudian saya serius untuk membuat konten, kemudian saya upload yang tadinya mungkin hanya sebatas wadah penyimpanan untuk mempublikasikan video kita, tapi mulai berubah. Saya mulai merencanakan menjadi konten creator jauh lebih serius lagi. Itu bermula di tahun 2019. Sekalipun waktu itu subscriber dari YouTube channel Kreatif Berkarya masih sekitar 300-an. Ya, saya tidak berputus asa. Saya belajar gimana sih caranya supaya YouTube itu bisa menghasilkan. Nah itu diawali di tahun 2019. Dan saya semakin serius untuk YouTube setelah ternyata YouTube channel ini di tahun 2020 yang lalu itu. Nah, di tahun 2020 itu saya dinyatakan lolos sebagai partner YouTube, apa istilahnya? YouTube partner program, YouTube program partner. Nah, di tahun 2020 karena saya dianggap lolos karena syaratnya itu ya sekitar harus memenuhi standar 1000 subscriber kemudian 4000 jam tayang. Nanti di konten berikutnya saya akan jelaskan syarat menjadi partner YouTube apa saja yang harus kita penuhi. Yang pasti di tahun 2012 YouTube channel Kreatif Berkarya ini sudah memenuhi standar YouTube program partner itu, yaitu minimal 1000 subscriber kemudian memiliki 4000 jam tayang. Dan beberapa syarat lainnya seperti mematuhi kebijakan YouTube komunitas dan beberapa persyaratan lainnya. Dan saya semakin serius lagi ketika pada bulan Oktober tahun 2020 pin AdSense saya dikirimkan. Nah ini dia nih pin AdSense yang saya maksud di bulan Oktober 2020 saya mendapatkan email tentang pin AdSense ini. Mereka mengatakan akan mengirimkan berupa surat yang berisi kode-kode atau pin AdSense yang akan dikirimkan ke saya. Ketika itu kemudian saya kaitkan dengan akun AdSense saya, maka channel YouTube Kreatif Berkarya ini sudah mulai bisa menghasilkan uang. Dan ini semakin membuat saya tentunya untuk terus untuk terus berkarya di dunia per-YouTuban. Dan tidak lama kemudian, saya ingat ya sekitar dalam 4 minggu ya, dalam 1 bulan pin AdSense itu tiba. Saya sendiri yang menjemputnya di kantor pos. Nah, dan sesampai di rumah saya langsung mengaitkan, saya langsung mengaktifkan sesuai dengan isi kode pin yang ada di AdSense itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 bulan Oktober itu YouTube saya sudah mulai menghasilkan dan iklan-iklan mulai muncul di video saya. Tentu sebagai YouTuber pemula saya sangat senang sekali, sangat bangga karena dulunya kita hanya menyaksikan iklan di YouTube-nya orang, dan pada akhirnya di tahun itu bulan Oktober itu YouTube channel Kreatif Berkarya juga sudah mulai ditautkan iklan. Artinya segala penghasilan yang diakibatkan oleh penayangan iklan di konten-konten saya itu hasilnya akan kita peroleh. Dan YouTube Google AdSense mulai meminta saya untuk mengkonfirmasi rekening, mengkonfirmasi alamat dan lain sebagainya sebagai identitas penerima penghasilan. Itu semakin membuat saya untuk terus berkarya di dunia per-YouTubean ini. Nah, saya akan bercerita gaji pertama kali YouTube channel Kreatif Berkarya mendapatkan gaji itu pada bulan Juli 2021. Nah, tentu ini pengalaman yang sangat dinanti-nantikan, dirindu-rindukan oleh para YouTuber pemula, yaitu pertama kali menerima gaji. Tapi ada satu aturan bagi Google AdSense
untuk mencairkan dana dari penghasilan YouTube-nya itu minimal YouTube channel kita sudah menghasilkan paling sedikit adalah 1.300.000. Jadi kalau misalnya bulan ini kita baru memperoleh 1.200.000, maka belum bisa dicairkan bulan ini. Nanti akan diakumulasikan dengan penghasilan bulan mendatang. Ketika mencapai 1.300.000 atau lebih, baru bisa dicairkan ke rekening kita. Dan kita tidak perlu khawatir ketika penghasilan kita mencapai minimal 1.300.000, maka itu otomatis akan ditransfer ke rekening yang sebelumnya sudah kita tautkan di informasi atau identitas pemilik akun YouTube itu. Dan seingat saya setiap bulannya itu di tanggal 11 atau 12 sudah ada pemberitahuan bahwa bulan ini ada penghasilan dari YouTube, dan penghasilan tersebut akan masuk di tanggal 22 di bulan itu. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau misalnya sudah ada pemberitahuan bahwa mereka mengirimkan dana berupa penghasilan YouTube kita, pasti di bulan itu juga akan dikirimkan. Ya, beberapa pengalaman saya sudah beberapa kali mendapatkan penghasilan dari Google AdSense, itu pasti masuk paling lama di tanggal 22. Nah, itu pertama kali saya mendapatkan gaji dari YouTube, bisa dilihat ya sekitar segitu. Nah, kawan-kawan sekalian, nah itu gaji pertama saya dari nge-YouTube yang diberikan oleh Google AdSense pada bulan Juli tahun 2021. Nah, tentu bagi kami YouTuber pemula sangat senang sekali. Bukan persoalan besar atau kecilnya. Ya, paling tidak upaya kita nge-YouTube selama ini diapresiasi oleh Google AdSense. Dan kita tentunya berbangga dong ya, dengan modalkan HP ketika itu, konten video seadanya, diedit sedikit, kemudian kita upload dan diapresiasi berupa gaji oleh Google AdSense. Nah, dengan jumlah ini tentunya kita sangat bersyukur, dan sampai sekarang alhamdulillah Google AdSense terus mengapresiasi YouTube channel Kreatif Berkarya ini dengan beberapa penghasilan atau sedekah lah. Saya anggapnya ini sekalipun kita berbuat dan diberikan imbalan, tapi bagi saya Google AdSense selalu bersedekah ke saya, karena saya termasuk orang yang jarang membuat konten. Pernah 2-3 bulan saya tidak membuat konten, tetapi Google AdSense masih saja memberikan penghasilan. Nah, istimewanya YouTube bagi saya, bagusnya YouTube itu gini. Misalnya di tahun 2020 ya, semenjak YouTube channel kita termonetisasi, YouTube atau sejak YouTube channel kita dianggap telah memenuhi syarat monetize dan menghasilkan penghasilan, kita membuat video tahun itu misalnya. Ketika video itu terus ditonton, bahkan sampai beberapa tahun yang akan datang dan terus ditonton dan selalu menayangkan iklan, maka selama itu pula YouTube kita akan memperoleh penghasilan. Dan sampai sekarang ada satu video saya yang terus berkontribusi tiap bulannya untuk memberikan pemasukan penghasilan. Nah, dan saya akan tayangkan ini gaji sementara di bulan ini ya. Ini gaji sementara. Ya, ini dia masih sekitar segini. Untuk bulan ini masih belum masuk. Ya, jadi karena bulan kemarin misalnya hanya 900-an karena tidak memenuhi standar 1.300.000, maka dia akan tertampung dan akan diakumulasikan dengan penghasilan yang masuk di bulan ini. Nanti ketika memenuhi minimal 1.300.000 baru kemudian akan masuk ke rekening. Tapi bulan ini belum masuk. Jadi nanti akan diakumulasikan yang 900-an ini dengan beberapa total penghasilan di bulan ini, baru kemudian ditransfer ke rekening. Ya, paling tidak kurang lebih seperti ini yang bisa saya ceritakan kepada kawan-kawan sekalian tentang pengalaman saya nge-YouTube. Awalnya memang bukan berniat ingin menjadi YouTuber secara profesional. Ya, hanya sekedar wadah penyimpanan, wadah publikasi, dan memudahkan saya untuk menyimpan, berbagi konten-konten saya secara lebih luas. Tapi seiring berjalannya waktu, sedikit quote dari saya bahwa ketika ada dua profesi yang bisa kita jalankan secara bersamaan dan kedua profesi itu saling menguntungkan, digaskan kan kawan. Jangan pernah ragu, yang pasti berkarya itu adalah proses memenuhi keinginan kita dalam kecintaan kita kepada suatu hal. Misalnya kalau kawan-kawan sekalian hobinya membaca buku, ya silakan terus dikembangkan hobinya itu, sekalipun teman-teman dituntut untuk memenuhi kegiatan lainnya. Dan
semoga kawan-kawan terinspirasi dengan cerita saya ini, karena banyak sekali hobi kita yang sebenarnya bisa kita rubah menjadi penghasilan. Salah satu diantaranya misalnya hobi saya dulu membuat video, rekaman lagu. Nah itu kemudian saya kolaborasikan dengan YouTube, video yang saya buat saya upload, video yang saya buat saya upload, dan itu bisa menghasilkan. Nah kalau misalnya sekarang profesi saya, keseharian saya adalah mengajar di sebuah institut, maka materi-materi perkuliahan saya bisa saya buat dalam bentuk video, saya upload di YouTube, saya share ke mahasiswa saya. Kemudian misalnya sebelum pertemuan saya share materinya, setelah pertemuan lebih mantap lagi, maka ini yang dinamakan dua profesi yang bisa dijalankan secara bersamaan. Hobi kita tersalurkan, menghasilkan pula. Ya, semoga kawan-kawan terinspirasi. Sekian dan sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.